Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arinal Huda dengan NIM 2023 02070041. Saya dari program studi pendidikan jasmani semester 1. Di sini saya akan menerangkan filosofis bermain menurut saya. Filosofis bermain menurut saya itu bermain itu adalah sebuah aktivitas gerak yang sifatnya itu menghibur. Namun, tidak hanya sekedar menghibur saja. Dari bermain kita dapat membangun hubungan dan mengasah kemampuan yang kreatif. Melalui permainan juga kita bisa belajar, tumbuh dan mengembangkan keterampilan. Kemudian, tujuan partisipasi anak dalam bermain yaitu 1. Belajar bekerja sama tim. Untuk bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat yang demokratis, seorang anak harus mengembangkan disiplin pribadinya, menghargai orang lain, dan semangat untuk kerja keras serta pengorbanan. Yang kedua yaitu untuk belajar untuk sukses. Kehidupan di masyarakat sangat kompetitif. Anak akan selalu menang, akan tetapi anak akan sukses ketika anak mau bekerja keras secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, belajar untuk bermain dengan baik. Melalui aktivitas bermain akan dapat dikembangkan sifat sosial yang positif. Di antaranya itu dapat mengontrol emosi, selalu berperilaku jujur, kooperatif, dan saling terkait dengan orang lain. Yang keempat yaitu belajar menikmati aktivitas fisik. Setiap anak akan senang untuk beraktivitas fisik tanpa mengenal rasa lelah. Hal ini dikarenakan anak melakukan dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu belajar kebiasaan hidup sehat. Partisipasi dalam bermain aktif akan dapat menumbuhkan kebiasaan hidup aktif anak yang menyebabkan anak itu hidup sehat. Kemudian makna bermain dalam pendidikan. Bermain dalam pendidikan memiliki makna sebagai suatu bentuk pembelajaran yang berpusat pada pengalaman dan interaksi aktif, seperti pembelajaran aktif. Bermain melibatkan tindakan fisik dan mental yang aktif, memungkinkan anak untuk belajar dengan cara menyenangkan atau yang menarik itu. Kemudian pengembangan keterampilan. Melalui bermain, anak-anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan termasuk motorik, bahasa, dan sosial. Kemudian peningkatan kreativitas dan imajinasi. Aktivitas bermain merangsang keaktifan dan imajinasi anak, memberi mereka kebebasan untuk menciptakan dan mengeksplorasi ide-ide yang baru. Kemudian pembelajaran sosial. Belajar bermain bersama dengan teman sebayanya membantu anak memahami konsep kerjasama, berbagi, dan mengatasi konflik secara positif. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Pengalaman positif melalui bermain dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar, karena mereka menemukan pembelajaran sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kemandirian. Bermain memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan belajar secara mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah permainan tenis meja. Tenis meja sendiri bermula di negara Inggris pada awal abad ke-20 sebagai bentuk hiburan para pekerja kantor. Dan pada tahun 1901, istilah pingpong digunakan secara resmi oleh perusahaan Jacques dan Son untuk meregistrasikan merek dagangannya. Olahraga ini menyebar ke berbagai negara dan mendapatkan popularitas di Eropa, terutama di Jerman dan Hungaria. Pada tahun 1926, International Table Tennis Federation atau disingkat ITTF didirikan sebagai organisasi resmi untuk mengatur olahraga tenis meja secara internasional. Pada dekade 1950-an, pemain dari Asia, terutama dari negara Tiongkok,
itu mulai mendominasi tenis meja secara internasional. Tiongkok menjadi kekuatan utama dengan memenangkan sejumlah medali emas di Olimpiade dan kejuaraan dunia. Nah, tenis meja sendiri memiliki peraturan tenis meja yang telah ditetapkan oleh International Table Tennis Federation atau disingkat ITTF itu adalah sebagai berikut. Yang pertama meja dan net. Meja memiliki panjang 2,74 meter dan lebar itu 1,525 meter dan tingginya itu 76 cm. Net dipasang di tengah meja dan memiliki tinggi 15,25 cm. Kemudian bola tenis meja memiliki diameter 40 mm dan terbuat dari material seluloid atau plastik. Biasanya itu bola berwarna putih dan oranye. Kemudian raketnya itu terdiri dari kayu yang dilapisi dengan karet pada kedua sisi, biasanya berwarna merah dan hitam. Kemudian raket harus memiliki lapisan karet yang memenuhi standar spesifik ITTF. Kemudian poin dan sistem permainan. Setiap pertandingan terdiri dari pemenang setelah mencapai 11 poin. Seorang pemain harus unggul 2 poin untuk memenangkan set. Pertandingan umumnya terdiri dari 5 set. Kemudian servis harus dilakukan secara diagonal dari sudut meja ke sudut meja yang berlawanan, menyilang gitu. Kemudian bola harus dihentikan di telapak tangan bebas sebelum diluncurkan. Yang keenam yaitu pertukaran pukulan. Setiap pukulan harus mengenai meja 1 kali sebelum mencapai pihak lawan. Bola dianggap keluar jika menyentuh tepi meja atau melewati garis samping. Kemudian leg dan net. Jika bola mengenai net saat servis dan jatuh ke sisi lawan, servis harus diulang. Jika bola mengenai net selama pertukaran pukulan dan jatuh ke sisi lawan, pertukaran dinyatakan sebagai leg dan akan diulang. Kemudian yang ke-8 penggantian sisi meja. Pemain harus bertukar sisi meja setiap kali poin mencapai total ganda dari 10. Misalnya 10 menjadi 20. Kemudian penalti dan pelanggaran. Pelanggaran yang termasuk yaitu servis yang tidak sah. Kemudian sentuhan meja dan pelanggaran aturan lainnya. Pemain dapat diberi peringatan, poin lawan atau diskualifikasi tergantung pada tingkat pelanggarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.